Perkenalkan, nama saya Hamim Irfan, mahasiswa program studi ilmu hukum Pancasila, Universitas Siber Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Analisis Menghidupkan Kembali Pancasila, Menjawab Krisis Nilai di Indonesia. Menghidupkan kembali Pancasila, menjawab krisis nilai di Indonesia. Tujuan presentasi: 1. Mengidentifikasi gejala krisis nilai yang terjadi di masyarakat saat ini. 2. Menjelaskan posisi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Menganalisis mengapa Pancasila menjadi solusi atas krisis nilai. 4. Menyampaikan langkah konkret menghidupkan kembali nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Topik ini relevan karena menjawab masalah yang ada, memelihara persatuan, menjaga jati diri bangsa, dan menyiapkan fondasi kuat bagi Indonesia ke depan. Tanpa menghidupkan kembali nilainya, krisis nilai akan semakin meluas dan merusak masa depan bangsa. Apa itu krisis nilai? Krisis nilai adalah kondisi di mana nilai luhur, norma, dan prinsip hidup yang dianut bersama mulai luntur, terabaikan, atau digantikan oleh nilai lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Gejala yang terlihat di masyarakat: menurunnya rasa persatuan, mudah terpecah belah karena perbedaan suku, agama, ras, golongan, atau pandangan politik, lemahnya kejujuran dan integritas, maraknya korupsi, penipuan, pelanggaran aturan, dan ketidakadilan, melemahnya rasa kemanusiaan, sikap acuh tak acuh, kekerasan, perundungan, dan kurangnya empati terhadap sesama, mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, mengesampingkan kepentingan umum demi keuntungan. Pancasila sebagai solusi mengapa hal ini terjadi? Kemajuan teknologi dan globalisasi yang membawa arus informasi tanpa penyaringan, perubahan pola hidup dan persaingan yang ketat, kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai dasar bangsa, penyampaian nilai Pancasila yang sering hanya bersifat hafalan, bukan dihayati. Cara menghidupkan kembali Pancasila tidak cukup dihafal, harus dipahami dan diamalkan dalam lingkungan keluarga. Orang tua menjadi teladan, mengajarkan nilai kebaikan sejak dini, dalam lingkungan pendidikan, mengubah pembelajaran dari hafalan menjadi diskusi, studi kasus, dan penerapan dalam kegiatan sekolah atau kampus. Dalam lingkungan masyarakat, membiasakan musyawarah, saling membantu, dan menghargai perbedaan. Dalam lingkungan pemerintahan, penyelenggara negara menjadi teladan yang bersih, adil, dan melayani rakyat. Dalam kehidupan bermedia, menggunakan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan hal positif, menjaga tutur kata, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Analisis kasus atau kejadian hukum menghubungkan gejala krisis nilai dengan kasus nyata, mengidentifikasi pelanggaran nilai Pancasila, dan menunjukkan bagaimana Pancasila menjadi solusi hukum dan etisnya. Kasus 1. Mega korupsi tata niaga, timah Rp300 triliun terjadi sejak 2015 sampai 2024. Melibatkan pejabat negara, pengusaha, dan oknum birokrasi, kerugian negara diperkirakan Rp300 triliun. Pengelolaan SDA tidak terbuka dan merugikan rakyat banyak sudah diproses hukum. Penyidikan Kejaksaan Agung, penyitaan aset, dan dakwaan tindak pidana korupsi. Analisis hukum dan nilai Pancasila, pelanggaran nilai, Sila 1, mengabaikan norma agama atau moral, hidup tidak jujur, Sila 2, tidak adil, merampas hak ekonomi rakyat, Sila 3, mementingkan golongan, mengancam kedaulatan ekonomi, Sila 4, tidak transparan, memutus sepihak tanpa musyawarah, Sila 5, merusak prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dasar hukum, Undang-Undang Tipikor Nomor 3 Januari tahun 1999 JO Nomor 20/2001, Undang-Undang SDA Nomor April tahun 2009. Mengapa Pancasila solusinya? Mengembalikan makna Sila 5 sebagai arah kebijakan. SDA dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan keuntungan pribadi. Mengapa Pancasila solusinya? Mengembalikan makna Sila 5 sebagai arah kebijakan. SDA dikelola untuk kemakmuran rakyat, bukan keuntungan pribadi. Pendapat ahli, Profesor Dar Mohtar Kusumaatmadja. Pancasila bukan sekadar simbol atau kalimat hafalan, melainkan sistem nilai yang menjadi jiwa hukum dan kehidupan berbangsa. Krisis nilai terjadi bukan karena Pancasila ketinggalan zaman, tetapi karena kita menjauhkan diri dari rohnya. Menghidupkan kembali Pancasila berarti mengembalikan arah hukum dan kebijakan agar tidak bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan. Secara yuridis, Pancasila bukan hanya ideologi, melainkan sumber dari segala sumber hukum negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4 sebagai dasar filsafat,
Dan tujuan negara, Pasal 2 Undang-Undang Nomor Desember tahun 2011 menegaskan Pancasila menjadi acuan utama pembentukan dan penafsiran semua peraturan perundang-undangan. Putusan MK berwenang membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Contoh, Putusan Nomor 82 PUU 30 2018. Penerapan setiap sila dalam sistem hukum dan penanganan krisis nilai. Sila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Penerapan hukum. Undang-Undang Nomor Januari tahun 1965. Undang-Undang Nomor Mei tahun 1969. Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi. Undang-Undang ITE menjawab krisis, mengatasi lunturnya moral, ujaran kebencian, dan konflik agama. Contoh, penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks atau ujaran kebencian agar sesuai prinsip menghormati keyakinan. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan hukum KUHP. Undang-Undang HAM Nomor 3 September tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Anak, Perempuan, Konsumen, menjawab krisis, sikap tidak peduli, kekerasan, ketimpangan hukum. Contoh, putusan hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, bukan sekadar pasal semata. Sila 3. Persatuan Indonesia. Penerapan hukum, Undang-Undang NKRI, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Pemilu, menjawab krisis, polarisasi, perpecahan, radikalisme. Contoh, hukum melarang organisasi yang bertujuan memecah belah kesatuan bangsa. Sila 4. Kerakyatan dan musyawarah. Penerapan hukum. Undang-Undang DPR atau DPD, MPR. Undang-Undang Pemilihan, Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, menjawab krisis. Sikap otoriter, memaksakan kehendak sendiri. Contoh, proses pembuatan undang-undang wajib melibatkan partisipasi publik dan mufakat. Sila 5. Keadilan sosial bagi semua. Penerapan hukum. Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang SDA. Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Lingkungan Hidup. Menjawab krisis, korupsi, kesenjangan ekonomi, penguasaan aset oleh segelintir pihak. Contoh, kasus korupsi ditekankan bukan hanya melanggar pidana, tapi juga merampas hak ekonomi rakyat sesuai sila ke-5. Kesimpulan Pancasila bukanlah dokumen sejarah yang sudah ketinggalan zaman. Ia adalah alat ampuh yang selalu relevan untuk menjawab tantangan zaman, termasuk krisis nilai yang sedang kita alami. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan. Saya siap menerima pertanyaan, kritik, maupun saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.